Padahal warga di situ tuh udah ngingetin, Pak Rangga nanti kalau mau pulang mah saya antar aja. Ah Pak, nggak usah, makasih, kata saya gitu kan ya. Nggak apa-apa, kata saya, berani kok, cuma ngelewatin kebun karet aja. Itu di sudut mata saya ketika belokan itu, saya melihat sesuatu mukanya hitam busuk, dibungkus kain putih bulat gitu, dan ada iketan tengahnya, jadi kepala busuk hitam dan mengkerucut seperti itu. Berarti setelah 3 kejadian yang Kang Rangga alamin, Ya. Kang Rangga masih melakukan kegiatan kerja di sana atau apa nih? Atau resign atau apa? Oh, masih tetap kerja? Masih tetap kerja? Masih tetap kerja. Tugas saya setahun 3 bulan di sana. Tapi 2 bulan pertama itu emang bikin shock banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Guys, gimana kalau kalian ditempatkan kerja di daerah yang terbilang di lokasi itu masih kental akan hal mistisnya? Sama seperti halnya narasumber gue yang bakal cerita tentang kejadian mistis yang terjadi di Sukabumi. Yang penasaran dengan kisah lengkapnya, langsung aja kita sapa dulu narasumber gue. Di samping gue udah ada Kang Rangga. Ya, halo Kang Rangga. Halo, selamat malam. Kang. Ya, malam. Ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Rangga lagi sibuk apa sekarang? Biasa, masih bergelut dengan dunia affiliate. Dunia affiliate. Wah, luar biasa nih. Kang, malam ini kita bakal nyeritain apa nih? Ada banyak sih tentang pengalaman waktu saya masih kerja di suatu instansi ya. Banyak nih? Ya lumayan lah, mungkin nggak semuanya. Hanya beberapa aja yang emang menurut saya cukup berkesan ya. Oke. Dan cukup ada meninggalkan jejak pengalaman yang ya kurang baik lah mungkin. Wah. Gue mau ngajak kalian semua yang tentunya punya pengalaman-pengalaman mistis, dan kalau kalian mau jadi narasumber seperti Kang Rangga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan langsung aja Kang ya. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Kang, gimana Kang kisah lengkapnya Kang? Jadi gini, pertama mungkin saya bakal cerita dari awal dulu ya. Dari semenjak saya ditugaskan di suatu daerah di Kabupaten Sukabumi Selatan, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur Selatan juga. Jadi intinya pada awal bulan Juni di tahun 2013, saya dipindah tugaskan ke daerah tersebut. Pertama-tama nyampe sana ya seperti biasalah pada umumnya ya, kita berkenalan dulu dengan anggota yang ada di karyawan yang ada di unit tersebut gitu ya, di kantor tersebut. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu sama senior saya, Pak Oke namanya, kita samakan aja ya, Pak Oke namanya. Jadi Pak Oke ini udah cukup akrab lah sama saya. Nah, dia langsung nanya macam-macam lah, banyak hal gitu kan. Mang, gimana pindah ke sini? Jauh ya dari rumah? Oh iya jauh, kata saya gitu kan. Saya berangkat harus jam 2:30 subuh dari rumah untuk sampai ke sini, kata saya gitu. Nah, langsung saya dibawa tuh keluar. Nah, Mang, ngobrol di luar yuk sambil ngopi, katanya. Karena kan di sebelah kantor saya tuh ada warung ya. Nah, warung yang bisa buat nongkrong atau nasabah-nasabah kita nunggu gitu kan ya di sana. Jadi si Pak Oke ini ngomong atau nanya lah ke saya, Mang gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik.
terus gimana nih, udah nikah nih katanya ya kemarin ya. Gimana, udah punya anak belum katanya? Oh alhamdulillah, istri lagi ngandung kata saya gitu kan ya. Jadi sebetulnya saya udah nggak komunikasi itu lama sama Pak Oke ini ya. Cuman kebetulan disimpan jadi satu kantor lagi sama beliau. Nah terus tanpa basa-basi lah si Pak Oke ini tuh langsung bilang gini ke saya, Mang, ini di sini tuh daerahnya masih apa ya? Masih perawan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin menurut Amang tidak biasa, tapi di sini tuh emang ternyata Amang kalau emang misalkan mau ya mending kita bikin syariat dulu yuk Mang katanya gitu kan ya. Nah tahun 2013 itu saya masih punya pola pikir ya yang skeptis gitu ya, maksudnya apa sih hal-hal apa sih mistis apa sih gitu kan ya, karena saya tuh emang bener-bener berpikirnya masih logis ya, skeptis sama hal-hal yang berbau mistis. Pokoknya nalar saya tuh nolak hal yang seperti itu aja. Nah singkat cerita, di hari kedua saya di sana, udah gitu pertanyaan kedua dari Pak Oke ini, Mang gimana? Yuk kita bikin syariat ya yuk katanya gitu. Apa sih Mang? Kan di sini udah ada polisi, babinsa, terus aparat keamanan yang lain lah di sini. Apa sih yang harus ditakutin kata saya gitu kan ya. Negara kita kan negara hukum. Saking logisnya saya jawabannya seperti itu. Si Pak Oke ini cuma senyum aja. Oh ya udah Mang, siap nanti aja ya katanya kalau udah siap. Nah kebetulan biasanya kan pas hari kedua itu saya rencananya emang mau bareng sama Pak Oke nih pengenalan wilayah. Cuman saat itu Pak Oke ada keperluan lain ke daerah yang lain. Nah saya kebetulan dapat tugas perkenalan wilayah ke satu wilayah yang didominasi sama kebun karet. Nah saat itu saya namanya laki-laki lah ya, maksudnya ya udahlah motoran aja sendiri gitu kan, sambil ngenalin diri lah ke warga sekitar gitu ya, bahwa saya pegawai baru di sini seperti itu. Singkat cerita, memasuki area perkebunan karet itu, nah di situ tuh jadi sebenarnya pas berangkat tuh nggak ada apa-apa, cuman saya kesorean di situ tuh, padahal warga di situ tuh udah ngingetin, Pak Rangga nanti kalau mau pulang mah saya antar aja. Ah Pak, nggak usah, makasih kata saya gitu kan ya. Nggak apa-apa kata saya, berani kok, cuma ngelewatin kebun karet aja. Nggak Pak, jam segini tuh rata-rata hewan-hewan tuh pada mau pulang ke sarangnya katanya gitu. Pikiran saya hewan apa sih gitu kan ya, sehutan-hutannya juga. Ya malum lah ya, maksudnya dari dinas di kota tiba-tiba dinas di pedesaan kan punya apa ya, ada inilah adaptasi yang belum pernah kita alami gitu kan. Akhirnya saya ngalamin sendiri tuh. Jadi sekitar 8 meter mungkin atau 10 meter saya ngelihat ada rombongan babi hutan. Nah pertama kali juga seumur hidup saya tuh ngelihat babi hutan segede gitu, segede kerbau. Wah kata saya, wah jangan-jangan ini nih yang diwanti-wanti sama si bapak tadi ya, yang warga situ. Ya udah saya nunggu aja, sebenarnya saya nunggu aja gitu kan di atas motor, tidak melakukan apapun, tidak bicara apapun, saya cuma ngeliatin aja karena, dan saya juga baru tahu ternyata kalau babi hutan mau pulang ke sarangnya tuh rombongan dia ada kali 20 biji gitu ya. Pertama tuh yang udah lumayan besar nih, segede kambing mungkin lebih besar ya, segede anaknya kerbau mungkin ya, masuk dulu. Jadi jalan yang saya mau lewatin itu perkebunan karet, lewat jalan masuk lagi ke bawah gitu kan ya, ke kebun lagi, panjang itu sampai anaknya yang kecil-kecil tuh ada. Nah yang terakhir yang segede kerbau itu tuh tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan. Lah kok berhenti? Mungkin dia menganggap saya ancaman. Nah makanya ketika itu dia kan, yang namanya babi hutan kan nggak bisa langsung belok gitu kan kepalanya kan, dia ya sedikit-sedikit gerak gitu,
dan badannya mengarah ke saya. Saya kaget nih, lah ngapain ngadep ke saya gitu kan ya. Tiba-tiba lari itu sekenceng-kencengnya si babi hutannya tuh ya. Wah, saya panik dong. Pertama kali nemu hewan segede gitu di tengah perkebunan karet yang udah nggak ada orang mungkinnya di situ. Itu saya loncat, motor tuh udah standar 1, saya naik ke pohon karet itu ya. Wah, baju mah udah kena getah karet lah, pokoknya udah nggak karuan. Sampai motor dinas saya itu diobrak-abrik tuh sama mulutnya digitu-gitu, diangkat-angkat sampai jatuh lah. Nah, pokoknya nggak ada yang lewat saat itu pokoknya. Setelah dia puas tuh ngacak-ngacak motor, dia pergi. Wah, di situ saya shock lah ya, kaget. Sampai gemeteran tangan juga. Nah, pas udah gitu, saya lihat kondisi udah agak aman. Saya taikin tuh motor, berdiriin lagi. Sambil masih deg-degan tuh. Apa ini yang dibilang si bapak tadi ya? Hewan pulang ke sarangnya. Nah udah gitu, motor tuh sebenarnya keadaannya rusak tapi masih bisa hidup. Saya paksain tuh. Nah, nggak jauh dari situ kan ada sungai kecil lah. Jadi si jalannya tuh jalan desanya tuh agak turun gitu, terus ada sungai kecil lah. Saat itu pas saya mau lewatin genangan air itu kejadian berarti udah di atas jam 5 tuh, karena saya nunggu gerombolan lewat itu aja lumayan lama kan. Terus ada kejadian obrak-abrik motornya. Nah, pas saya mau lewat genangan air itu, sungai kecil itu, tiba-tiba kayak gelondongan kayu panjang gitu kan ya. Saya apa lagi ini kan ya, gitu-gitu. Pas saya lihat gitu kan, kalau orang Sunda bilang tuh ditelak-telak gitu ya, diliatin gitu. Apa diteliti gitu kan ya. Ular. Kayak kalau orang situ bilang sih kayak ular sanca ya. Ya sama, mau masuk ke sarangnya juga, mau pulang sarang kali ya. Itu panjang banget sampai kepala sama buntutnya nggak kelihatan. Saking panjangnya. Lewat sampai mengecil badannya, buntutnya. Wah, di situ udah kena shock terapi itu sama-sama dua binatang itu. Wah, buru-buru saya keluar. Nah, udah deket waktu maghrib, saya baru ketemu jalan raya. Udah nggak banyak basa-basi, saya langsung sambil baca-baca sebisa-bisanya, pulanglah saya ke kantor. Nah, ceritalah saya ke si Pak Oke ini. Ketawa dia. Lagian aman katanya. Kenapa nggak nunggu saya pulang, nanti bareng sama saya kesananya? Kan saya udah lama di sini, saya tahu kondisi di lapangan di sini seperti apa. Ya namanya saya pengen tahu sendiri gitu kan ya, daripada nunggu di kantor juga kan nggak jelas ya, maksudnya mau ngapain gitu kan ya. Mending saya coba nge-explore daerah itu sendiri gitu. Nah, singkat cerita, besoknya tuh jadi 2 hari kemudian lah ya, hari Rabu atau Kamis saya lupa tuh. Jadi ada hari kejepit. Nah, hari kejepit ini tuh rata-rata karyawan tuh nggak ada yang pulang gitu kan, karena emang jauh kalau menuju ke rumah tuh. Jadi di situ ada satu senior saya yang pulang nih. Si bapak senior ini pulang, besoknya dia datang lagi untuk bekerja. Dan kebetulan dia karena libur, bawalah dia sama istrinya gitu kan ya. Nah, jadi kita dipaksa untuk lembur lah gitu kan ya. Jadi pelayanan tetap optimal. Nah, saat pelayanan itu karena tahu hari libur, jadi keadaan di kantor tuh chaos karena jadi banyak nasabah gitu kan ya. Banyak orang lah. Nah, istri senior saya ini nunggu di warung sebelah itu, yang tempat saya ngopi sama Pak Oke itu pas pertama. Orang pinggir-pinggiran kok sama kantor gitu kan. Nah, kita nih yang biasanya tugas lapangan ngebantu pelayanan di kantor karena emang lagi chaos gitu kan ya. Bener-bener ngebantu pelayanan di kantor lah. Tiba-tiba lagi pelayanan kantor nih, si istrinya senior saya ini teriak, Ujang, maaf nih ya, boleh disensor lah ya. Saya kalau pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Sunda apa boleh, kita pakai bahasa Indonesia aja? Pakai bahasa Sunda aja ya, boleh. Jadi biar lebih kena lah. Ujang, saya yang panggilnya si Ujang. Pokoknya mah yang di sareanku si Ujang. Nah, yang punya warung nih datang ke kantor ngasih tahu, bapak itu istrinya gini.
teriak-teriak histeris itu ya, nyebut-nyebut nama Ujang. Nah akhirnya kita sekantor nih, termasuk yang ada di kantor ini, nasabah nih pada keluar di tontonan tuh istrinya tuh. Kita datang, dicoba ditenangin sama suaminya, sama senior saya tuh. Ternyata ya tetap aja kekeh gitu kan. Wah saha maneh, pokoknya aing yang panggil yang si Ujang. Pokoknya yang disarean yang si Ujang katanya gitu ya. Wah gila kali kata saya nih, ini apa nih sampai kayak gini kata saya gitu kan ya. Oh ya berarti itu kejadiannya hari Rabu, betul. Jadi ketika itu ditariklah si senior saya nih sama atasan saya nih ke dalam ruangan kepala ya. Kita pegawai itu yang inilah pada ngumpul di situ. Ditanya sama kepala saya tuh, Pak, ini tuh siapa si Ujang tuh? Ini bukan pertama kali kesini, istri dibawa ke sini. Enggak Pak, ini pertama kali istri dibawa ke sini. Emang istrinya cantik ya, menarik lah gitu ya. Jadi si istrinya tuh nggak tahu juga gitu si Ujang siapa. Akhirnya si senior saya ini bilang bahwa ya Ujang itu nasabah saya. Tapi kan baru pertama kali ketemu ya. Tapi kok bisa langsung segitunya diajak ngobrol pun tidak. Gitu. Jadi ketika ditelusuri lah, ini kalau yang lain mah udah pada ngerti mungkin ya, yang udah lama di sana ngerti, pegawai di sana udah ngerti lah ini tuh akibat diapain sama si Ujang gitu. Nah, saya yang masih skeptis sama hal-hal mistis gitu, masih nggak masuk ke logika saya, ini apa sih kok bisa tergila-gila gini sama orang yang bahkan belum pernah ketemu sama sekali. Mungkin baru ketemu saat di warung itu aja. Jadi saat kejadian itu ternyata si Ujangnya udah pulang. Si Ujang tuh sempat melakukan transaksi di kantor saya tuh. Setelah selesai ikut ngopi sebentar di warung, mungkin ngeliat istrinya senior saya tuh, dan setelah itu dia langsung pulang. Gila. Nah jadi setelah itu dipanggil orang yang cukup bisa lah untuk diobatin. Nah udah sadar, ditanya hari ini teh kenal sama Ujang teh dari mana? Nggak tahu dah, tadi juga cuma ngobrol sebentar sama bapak-bapak gitu kan. Ditanya sama saya ke senior saya yang sama suaminya itu. Pak, hari si Ujang teh emang maaf ya profesinya apa? Kata saya gitu kan. Apakah dia bos atau apa sampai bisa tergila-gila gitu istri bapak? Petani sadap gak? Katanya gitu kan ya. Petani sadap tuh ya ini yang suka ngambil nira kelapa itu nanti diproses jadi gula gitu kan ya. Lah maaf ya Pak ya, bukan ngerendahkan profesinya, mungkin ganteng Pak, badannya bagus kan biasanya gitu kan, berotot gitu kan ya, karena sekali naik tuh bisa sehari itu bisa 50-100 pohon gitu kan ya setiap petani kelapa tuh. Enggak hitam biasa, orang sering kejemur matahari gini. Nah, singkat cerita, hari itu beliau dan istrinya pulang lebih cepat, lebih awal. Terus semalaman saya nggak bisa tidur tuh, jadi sangat mengganggu pikiran saya karena hal-hal seperti itu tuh belum pernah saya alami, belum pernah saya saksikan. Pertama kalinya, kok gini banget di sini ya? Beda banget sama di kantor-kantor sebelumnya gitu yang sempat saya kerja gitu kan, walaupun tetap di perusahaan yang sama tapi kan sistemnya mutasi rolling gitu kan ya. Nggak pernah ada yang kayak gini kan saya gitu kan. Nah setelah kejadian hari itu tuh sebenarnya saya jadi kurang bisa terganggu banget pikirannya gitu kan. Jadi apa sih yang bisa nyebabin itu semua terjadi itu gitu kan ya, karena nggak masuk banget di logika saya saat itu. Nah akhirnya besok paginya itu, sebelum Pak Oke ini menawarkan untuk yang ketiga kalinya, akhirnya saya berinisiatif. Pak Oke, dengan kejadian kemarin yang di luar nalar manusia saya nih ya, ayo deh kita bikin syariat buat saya gitu. Wah bener nih Mang, kata Pak Oke gitu kan. Ya udah yuk kita berangkat ya, kata dia gitu. Nah saat itu waktu menunjukkan hari Kamis jam 11 siang kita berangkat. Perjalanannya cukup
menarik ya, karena habis dari motor, turun motor, kita naik perahu, menyeberang lewat jalur muara sampai ke satu tempat. Nah, di tempat itu sebelum kita masuk dan mengutarakan apa maksud kedatangan saya ke sana, nah si orang pintar ini, si ajengan ini udah tahu dia. Oh, pegawai baru ya Pak, oke katanya gitu. Mau ini ya, mau bikin syariat ya. Pasti dia udah ngalamin hal-hal yang nggak masuk akal nih menurut dia ya. Iya Pak, betul katanya gitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya kira yang namanya di syariat itu ya, yang saya tahu nih ya, dibaca-baca doa ke air minum terus disuruh minum. Ternyata enggak. Itu di luar ekspektasi saya gitu semuanya. Emang kita mengeluarkan sejumlah uang di mahar sebutnya. Yang bikin shock itu bukan terapi, ritualnya itu yang di luar nalar saya. Jadi setelah pembicaraan cukup lama di dalam ruangan, dibawalah kita ke belakang rumah. Di situ sama anak buahnya mungkin udah disiapin. Salah satu bentuk ritualnya itu ada gentong yang cukup besar, yang seukuran saya bisa masuk ke gentong itu. Dan di situ udah ada, gentongnya bukan gentong diem ya, maksudnya udah ada di bawahnya tuh udah banyak kayu bakar dan menyala banget gitu kan ya, sampai airnya pun udah terlihat mendidih. Itu kalau misalkan ayam hidup dimasukin situ udah jadi sop ayam tuh. Ya, saking panasnya tuh, saking mendidihnya. Saya aja kaget. Sampai ragu-ragu akhirnya kan. Nah, sebelum itu kata si Pak Oke ini, tenang Mang. Sok percaya, kita mah nggak bisa apa-apa. Kita mah manusia modern yang selama ini hidup di kota. Ternyata kita harus tugas di tempat yang kondisinya ini ternyata tidak bisa diadaptasi secara langsung dengan kita secara yang hidupnya di kota katanya gitu. Sok percaya aja sama si Akang katanya gitu kan ya. Langsung dari situ mau nggak mau saya percaya aja. Saya juga waktu itu dibaca sesuatu lah gitu ya, diusap mukanya. Langsung saya disuruh masuk ke dalam gentong besar yang sudah mendidih airnya itu. Ragu-ragu banget, namanya orang awam kayak kita ya. Masuk, dan saat itu saya baru tahu, yang saya rasa tuh nggak kerasa apa-apa, nggak panas, adem, wangi bunga karena banyak bunga juga kan situ kan, ada macam-macam bunga lah di dalam air yang mendidihnya itu. Selang setengah jam mungkin 1 jam ya, diam aja situ maksudnya teh. Dia yang baca-baca sesuatu itu, terus saya cuman diam aja. Awalnya juga saya masih tetap nggak percaya ya, maksudnya saya ini ngelakuin apa sih gitu kan. Tapi secara logika harusnya kulit saya melepuh dong gitu kan ya. Apalah gitu. Sampai udah selesai ritualnya, saya pakai anduk semuanya, pakai baju lagi, diajak ngobrol. Kata si ajengan itu, Parangga, pasti nanti Parangga merasakan sesuatu yang beda, yang nggak pernah Parangga rasakan, yang nggak pernah Parangga lihat, yang nggak pernah Parangga cium. Rasakan tuh dalam artian secara harfiahnya di kulit ya, terus penglihatan mungkin sama penciuman katanya gitu. Oke, masih nggak percaya nih. Singkat cerita, di waktu itu hari Jumat itu pulang ke rumah masing-masing. Hari Senin, nah ini kita masuk ke cerita pertama, pengalaman mistis pertama saya selama tugas di sana. Nah, hari Senin, singkat cerita sudah kembali lagi bekerja di daerah itu. Saya langsung dapat tugas untuk melakukan kunjungan ke satu
tempat dan bareng sama Pak Oke. Nah, Pak Oke ini sebelumnya kita kemana-mana dulu, dan kejadiannya itu jam 5 sore. Jam 5 sore saya pikirkan bakal pulang kantor. Oh enggak, ternyata masih ada satu lagi yang harus dikunjungi. Nama daerahnya mungkin bisa saya sebut lah ya, karena daerah intinya nggak saya sebut. Nama daerahnya Panaruban. Nah, daerah Panaruban ini kampung Panaruban. Nah, jadi banyak pohon pisang nih. Sebelum masuk ke rumah yang dituju itu, ke area rumah yang dituju itu melewati kebun pisang dulu. Nah, singkat cerita, jadi ada jalannya kan masih tanah dan berbatuan nih, jelek gitu kan, nanjak, belok gitu kan ya. Pas belok gini, itu pohon pisang semuanya, gitu. Nah, pas belokan itu, saya kan dibonceng. Pak Oke kan yang lebih tahu medan, terus lebih bisa mengendarai motornya lah ya, untuk medan terjal seperti itu. Dan saat itu, di sudut mata saya ketika belokan itu, saya melihat sesuatu mukanya hitam busuk, dibungkus kain putih bulat gitu, dan ada iketan di tengahnya, jadi kepala busuk hitam dan mengkerucut seperti itu ya. Di belakang dia ada 2 pohon pisang, dia ada di tengah-tengahnya, dan dia bukan stadium gini, dia goyang gini, jadi kayak poros ini, jadi dia goyang ini. Nah, di sudut mata saya tuh ngeliat itu. Udah nih, saya nggak banyak ngomong. Apa itu ya tadi ya? Si Pak Oke ngeliat nggak ya? Singkat cerita, sudah selesai di rumah yang kita tuju, kita pulang, nyampe di jalan raya lagi, kita mampir dulu ke warung. Si Pak Oke ini emang agak-agak ya, maksudnya dia nanya, "Mang, tadi ningali tuh," katanya gitu. Saya pura-pura bego di situ. "Ningali naon, Mang?" kata saya gitu kan. "Tadi dibelokan," katanya, "di belakang pohon pisang yang 2 itu. Amang pasti ngeliat lah," kata dia gitu. "Oh, yang tadi putih," kata saya. "Ya, itu teh pocong," cuma kayak gitu. Nah, seumur hidup saya baru lihat pocong tuh kayak gitu. Jadi kan kalau di film-film tuh kan bentuknya manusia aja gitu kan, kayak maaf ya, saya pernah lihat juga ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, ya pocong kayak gitu. Itu kan dikafani gitu kan ya. Ternyata tidak seperti itu, nggak kayak di film-film ternyata. Nah, yang saya kaget tuh itu lebih kayak boneka kalau kata saya, tapi bergerak gitu kan maksudnya. Dan itu masih ada matahari loh, 5:30 mungkin ya, 5:30 sore menuju ke maghrib. Dan yang saya lihat seperti itu. Jadi si Pak Oke ini bilang, itu yang sering kita lihat di film-film tuh pocong tuh ya kayak gitu, Mang, katanya. Kata saya gitu kan ya. Dan itu tuh emang gimana ya, mayat yang sudah busuk, mukanya menghitam karena busuk gitu ya, dan berbau. Dan dia tuh bukan loncat-loncat kayak di film-film, lebih ke dibilang ngelayang, iya, dibilang ngelayang terbang-terbang tidak, karena dia berputar di porosnya gitu kan. Nah, saya bilang, "Iya, Mang, saya lihat." Nah, itu, Mang, berarti Amang udah mulai peka sama hal yang mistis goib, katanya gitu. Sekali lagi itu dipatahkan dengan berbagai macam logika di otak saya. Itu cuman halusinasi saya. Oke, selesai, hari itu ditutup. Kejadian berikutnya mungkin 3 hari berikutnya. Kebetulan di hari Kamis itu ada kunjungan dari atasan kita semua ini kantor itu, yang dari cabang datang, dan kita berinisiatif yang di kantor itu memberikan oleh-oleh, yaitu gula semut. Nah, ini kejadian kedua nih. Jadi saat itu jam 3:30 apa jam 4 gitu ya, kita dapat kabar bahwa ada atasan kita dari kota gitu melakukan kunjungan, dan kita
diminta memberikan oleh-oleh gitu ya sama atasan saya yang di kantor. Ya cari Gi oleh-oleh buat si bapak katanya gitu. Ya udah kita berinisiatif cari oleh-oleh yang enggak emang jadi ciri khasnya di sana, yaitu gula semut. Gula semut itu sejenis gula kelapa yang sudah diserbukan gitu ya, yang udah dikeringkan gitu. Jadi kayak bubuk kopi bentuknya tapi itu gula. Nah, itu kan agak jauh ya di pertengahan antara Agrabinta dan Leles. Tempatnya tuh, pabriknya tuh. Saking pengennya kita memberikan yang terbaik lah buat oleh-oleh ya, buat atasan kita. Dan kan jarang-jarang juga kan kita dikunjungi ke sana. Berangkatlah aku sama Pak Oke tuh ke sana, berangkat. Setelah beres dari pabriknya, gulanya dapet, pulanglah kita. Di jalan tuh kita masih bercanda setengah 6 sore tuh. Sambil bercanda, hahihi, ketawa, ngomongin apa aja sepanjang jalan. Masih santai bawa motor tuh. Tiba-tiba saya ngomong, Pak, saya bilangnya bukan Pak ya, Mang. Ini kan kresek dipegang ya, kresek gula ini saya pegang nih. Tapi kok berisik banget ya, kresek gitu di belakang kuping saya, kata saya gitu. Wah Mang, pegangan, kata dia. Pegangan, saya meluk dia. Kenapa gitu Mang? Udah pegangan aja, katanya gitu. Semenjak itu bawa motornya gila, ugal-ugalan banget tuh si Pak Oke tuh, kayak yang ketakutan. Terus sampai makin kenceng tuh, kedengeran sama saya tuh makin kenceng kayak ngejar gitu kan ya. Saya ngeliatin kayak si bungkusan kresek yang saya pegang tuh, saya gini kan, jadi ini saya kresek yang oleh-oleh, saya megang Pak Oke ini kan. Kok makin kenceng ya suara kreseknya, kata saya gitu kan. Mang, kok makin kenceng? Udah Mang, ini kok kayak di belakang, jangan dilihat, kata dia gitu kan. Sambil dipacu tuh kendaraannya makin cepet. Sampai kita ngelewatin jembatan Cibuni namanya. Berhenti tuh kresek. Karena kan perbatasan wilayah ya. Itu udah masuk lagi, kita udah meninggalkan daerah Agrabinta dan masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Saat itu capek kan dia juga kan. Melipir dulu kita ke warung di pinggir jalan lah, karena udah di jalan protokol, jalan utama lah, jalan raya. Mang, kenapa sih bawa motornya kayak orang gila? Kita kan bukan takut sama hal-hal yang aneh itu ya, malah takutnya kita jadi celaka karena cara bawa dia bawa motor. Nah akhirnya dia cerita, Mang, ini teh udah mau maghrib. Kalau daerah sini tuh ada urban legend namanya Sandekala. Makanan apa lagi nih, segitu kan ya. Mang, jangan dibercandain, itu tuh urban legend sini. Jadi kalau mau ketemu waktu maghrib itu orang-orang tuh udah dari nggak ada yang keluar rumah. Kalaupun keluar rumah itu ke masjid, pulangnya habis isya, bukan habis sholat maghrib pulang ke rumah, enggak. Terus saya nanya, emang apa sih mitosnya urban legend sini tuh, cerita tentang Sandekala tuh? Ya itu tuh kalau misalkan kita ketangkap sama itu, kita bisa hilang. Emang segede apa sih? Gitu kan ya. Masih selalu dipatahkan dengan skeptis yang ada di otak saya lah gitu. Ini tuh bukan hal yang wajib dipercayai gitu ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebetulnya setelah disyariat itu, dua indera saya tuh terbuka. Oke. Ya, yang pertama tuh penglihatan, yang kedua pendengaran. Nah, nggak semua orang ternyata yang bisa mendengar ada Sandekala itu bentuknya seperti itu. Makanya masih skeptis lah saya yang kedua tuh, kejadian kedua. Sampai akhirnya ya sudahlah gitu kan. Toh saya juga nggak kenapa-napa. Alhamdulillah lah, kalau orang Sunda bilang masih tayungan. Nah ternyata tidak selesai sampai di situ saja. Itu kan kejadian hari Kamis dan akhir bulan. Nah hari Jumat ini, nah ini kejadian ketiga ya. Hari Jumat itu kita tutup buku. Sebenarnya orang-orang kantor tuh ya udah pulangnya besok pagi aja lah. Sekarang udah Sabtu pagi aja gitu ya. Sekarang juga udah jam 12 lebih katanya gitu. Tapi kan karena posisi istri saya lagi mengandung, saya tetap pengen pulang. Karena kebetulan waktu itu yang bawa mobil tuh cuman 2 orang.
saya sama si bapak yang satu lagi lah gitu ya, sama senior saya yang satu lagi. Nah, si bapak senior yang satu ini dia bawa Honda Jazz, saya waktu itu bawa EPV. Jadi akhirnya setelah berembugan, iya sih kasihan nih istrinya Pak Rangga kan lagi mengandung. Ya udah kita paksain pulang aja yuk, katanya. Kata atasan saya nih, kata kata pimpinan saya. Ya udah akhirnya kita masakan pulang lah kita. Dalam keadaan capek, si Pak Oke nih yang nyetir duluan, ternyata di tengah jalan dia ngantuk. Nah, gantianlah sama pimpinan saya yang bawa mobil, saya di depan, yang lain di belakang gitu. Nah, jadi posisi mobil tuh mobil Honda Jazz asalnya di belakang nih, mobil EPV di depan mobil saya nih. Sampai di satu tempat, ini berarti posisinya udah di atas jam 12, mungkin jam 1 lebih lah ya. Sampai di satu tempat, perjalanan itu namanya Leuweung Rambai. Leuweung Rambai itu daerah berikutnya berarti daerah Kecamatan Cidolog. Jadi nggak tahu gimana ceritanya nih, karena kan atasan saya ini si pimpinan yang di kantor tuh dia juga termasuk orang yang agak bisa ya hal-hal seperti itu. Jadi orang tuh normalnya berhenti itu kan di pinggir jalan tuh belah kiri, ya nggak? Dia tuh di seberang jalan berhentinya, dan di seberang jalan itu kalau kita lihat ke atas tuh ada pos perhutani. Nah, di pos perhutani ini kondisi tuh setelah hujan, ya. Jadi dinginnya tuh dingin adem, dan nggak ada cahaya apapun kecuali cahaya bulan yang langsung nyorot ke si pos perhutani itu. Alasannya dia ngantuk, sambil istirahat dulu katanya. Nah, berhentilah kita di pinggir jalan itu yang sebelah kanan, di seberang jalan. Nah, kita sambil ngerokok, bercanda di pinggir jalan itu ya, cerita-cerita, ketawa, bercanda-bercanda. Tiba-tiba, nah setelah kita lagi bercanda tuh, tiba-tiba tuh kita semua hening, karena semuanya yang ada di situ di tengah hutan itu mendengar gamelan Sunda, lagu Sunda lah, kayak jaipongan lah apa gitulah, pokoknya gamelan Sundanya, bunyi musik itu. Semua kita ini tertuju ke pos perhutani itu. Saya kira saya doang yang lihat, ternyata semua yang ada di situ ngelihat. Jadi di pos perhutani itu yang cuman kena sinar bulan itu ya samar-samar, ada siluet 3 orang berpakaian adat Sunda, bisa kita bilang sinden lah ya. Mereka itu nyanyi Sunda, dan kita ngelihat dari jauh itu kok transparan gitu ya. Dan dia itu, mereka bertiga tuh bajunya beda-beda. Ya, saya nggak ingat pasti ya warnanya apa aja, cuman warnanya beda-beda, nggak satu warna gitu. Yang pasti saya ingat tuh ada warna hijaunya di situ. Nah, sambil menari, berputar gitu ya, dia sambil nyanyi gitu kan. Nah, kan kita otomatis yang di situ kan kaget ya. Dan satu hal nih, setelah diseret itu ternyata rasa takut sama hal yang seperti itu hilang. Ya, yang tidak diseret itu, wah bener-bener kacau mereka tuh kan. Akhirnya kita memutuskan karena sudah tidak kondusif ya kondisinya waktu itu. Jadi si Honda Jazz ini maju duluan, kita di belakang. Nah, baru juga jalan beberapa meter, tiba-tiba bagasi belakang si Honda Jazz ini ngebuka, buah ke atas. Nah, dan di situ di dalam mobil Honda Jazz itu ada teman saya udah almarhum. Dia langsung telepon ke saya, gak, di situ ada bunyi cewek cekikikan gak? Katanya gitu kan. Nah, cekikikan, ketawa kata saya. Iya, ketawa, bahkan ada beberapa yang nangis. Beberapa?
berarti lebih dari satu. Kalau di mobil ini nggak ada, kata saya gitu kan. Ih, nanti kalau udah ketemu ini deh, jalan atau perumahan warga gitu, berhenti dulu ya, nutupin ini bagasi, katanya. Iya, iya, iya. Nah, terus ketika kita sampai perkampungan, kita berhenti. Nah, di situ suara cowoknya tuh udah hilang katanya. Nah, kita tutupin lagi bagasinya, brek. Nah, kita tanya dong si almarhum ini, yang udah almarhum nih, teman saya nih. Iya gak, tadi ada suara kayak gini-gini. Lebih dari satu orang katanya dalam mobil nih. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Cewek? Iya. Jangan-jangan yang tiga itu ikut ke mobil katanya gitu kan, anggapan dia. Nah, emang di situ kita agak-agak bingung juga ya kondisi kayak gitu. Ya, kok bisa ya? Apa mereka bener ikut gitu kan ya? Nah, singkat cerita, udah ditutup. Akhirnya setelah kita pulang ke rumah masing-masing, nyampe rumah masing-masing, itu bener-bener ngeganggu pikiran saya. Maksudnya, apakah sampai harus mengalami hal-hal mistis seperti ini dengan bertugas di sini? Apakah saya akan kuat selama bertugas di sini dengan gangguan-gangguan mistis seperti ini? Nah, seperti itulah kira-kira beberapa 3 kejadian yang emang bener-bener berbekas ya, karena nggak bisa dilupain sama sekali gitu kan. Maksudnya dari mulai dibukain lebih tajam indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran, seperti itu. Paling gitu dulu. Oke, Kang Rangga, terima kasih banyak ya sudah Iya. menceritakan kejadian yang terjadi ya, Kang ya. Iya, betul. Ada beberapa hal yang mau saya tanya nih, Kang. Boleh. Berarti setelah 3 kejadian yang Kang Rangga alamin, Iya. Kang Rangga masih melakukan kegiatan kerja di sana atau apa nih? Atau resign atau apa nih? Hari ini? Setelah Oh, enggak. Om masih tetap kerja? masih tetap kerja. Masih tetap kerja. Tugas saya setahun 3 bulan di sana. Tapi 2 bulan pertama itu emang bikin shock banget gitu. Oke. Nah, 3 kejadian itu di 2 bulan pertama saya Sebelum tugas. pertama tuh ya. Berarti sesudah kejadian itu masih banyak tuh sebenarnya kejadian-kejadian. Ada beberapa. Gila sih ya. Jadi indranya tuh lebih peka terhadap hal-hal gaib Iya. setelah dilakukannya. Padahal sebenarnya saya tujuan di Sarat itu kan, kata Pak Oke ini kan untuk perlindungannya. Proteks ya. Biar nggak kena pelet kayak istrinya teman saya. Terus biar karena kan daerah situ masih ada santer ya yang namanya sene, sejenis santet gitu. Sene atau santet ya. Makanya kan tujuan saya syariat ke diri saya tuh biar terlindungi sama yang gitu, selain ibadah ke Allah gitu ya. Ya syariat secara manusianya itu seperti itu gitu. Tujuan saya awalnya seperti itu untuk penjagaan, tapi kok malah jadi terbuka indera-indera yang nggak perlu gitu. Tapi sampai saat ini masih nggak sering mengalami hal kayak gitu? Atau sudah ditutup atau masih terbuka secara terang-terangan nih? Kalau misalkan saat ini tuh sebenarnya udah hilang mungkin ya, karena emang udah nggak pernah datang lagi juga ke sana untuk konsultasi atau seperti apa, karena emang udah karena udah nggak kerja, saya anggap udah nggak butuh juga perlindungan seperti itu. Ya udah gitu. Saya juga nggak tahu sih hari ini seperti apa gitu ya. Cuma yang saya rasa emang udah nggak pernah nampak lagi setelah saya lama berhenti, itu udah nggak pernah ada lagi. Gitu. Oke, Kang Rangga, terima kasih banyak sekali lagi sudah memampir ke sini. Ya. Bukan mampir sih, mau datang ke sini ya Kang ya, karena undangan ya Kang ya. Betul. Untuk menceritakan kejadian yang terjadi nih Kang. Di depan jalan raya ya Kang ya. Jalan raya. Bisik sekali motor ya Kang ya. Iya. Ya, mohon maaf teman-teman ya, kalau ada sedikit suara ngeong-ngeong karena di jarak di situ Dekat banget. berapa meter ya? Iya. Ada jalan raya terus ke bumi. Kang, makasih banyak sekali lagi. Ya. Sehat-sehat selalu ya Kang ya. Salam untuk keluarga di rumah. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kang, sebelum kita closing nih Kang, ada pesan-pesan nggak sih Kang kira-kira yang mau disampaikan buat penonton di rumah nih Kang? Ya, intinya gini sih. Kita mau tugas dimanapun saat bekerja, apalagi di daerah yang emang belum pernah kita kenal ihwal-ahwalnya gitu ya.
Lebih baik kita jaga lisan, jaga perilaku, itu mah udah pasti ya, itu karena norma ya yang harus kita jaga. Setinggi apapun ilmu, kalau nggak ada adabnya juga pasti akan mencelakakan kita sendiri ya. Makanya seperti yang ulama-ulama bilang itu ya, adab itu lebih penting, lebih tinggi derajatnya dibanding pada ilmu ya. Sepintar apapun kita manusia, kalau tak beradab itu nggak ada artinya. Ya itulah paling seperti itu. Dan lebih ke ini aja sih, dari pengalaman mistis saya ini, banyak hal-hal goib dan mistis itu ternyata real ada. Kita nggak perlu percaya sama hal-hal itu, silahkan, tapi di Al-Quran sendiri kan udah dijelaskan ya bahwa ada bangsa itu bukan manusia aja, ada juga jin ya. Mungkin itu jin yang menyerupai sesuatu yang saya lihat, yang saya dengar mungkin. Ya seperti itulah. Tapi bawa lagi gimana kita ngebawanya selama kitanya tidak mengganggu dan tetap beradab dimanapun kita berada, insya Allah, dan selalu beribadah ya. Insya Allah kita masih tetap dijaga dan dilindungi sama Allah. Gitu aja. Luar biasa, Kang ini. Kang, katanya Kang punya YouTube juga. Ada sih YouTube. Tentang apa itu? Lebih ke masih berhubungan sama affiliate yang saya ini ya. Jadi tentang review-review barang-barang yang unik. Oke. Gitu. Contohnya yang pernah Kang review yang paling unik apa tuh? Yang paling unik ini banyak ya. Jadi ada yang waktu itu tuh yang penontonnya lumayan banyak ya. Airgun, karena saya juga pernah masuk perbakin waktu itu. Oke. Jadi emang hobi ya dulu ya, waktu masih kerja di instansi itu, saya salah satu perlindungan saya dari manusia tuh saya bawa airgun kemana-mana gitu. Jadi reviewnya banyak gitu, yang yang nonton cukup banyak lah. Airgun itu kayak soft gun gitu? Iya, kayak soft gun tapi levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena kalau soft gun itu kan pakai green gas yang tekanannya lebih rendah. Kalau yang ini kan pakai CO2, jadi dayanya lebih kenceng, apalagi yang saya itu udah di-upgrade seal-nya sama valve-nya jadi lebih besar gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang suka sama pistol atau senjata-senjata ya kan, bisa nih sama Kang Rangga nih untuk konsultasi, konsultasi sharing lah ya. Iya. Apalagi yang berjenis soft gun dan Iya sih, tapi air apa tadi? Airgun. Tapi lebih banyaknya sekarang ke yang elektronik murah meriah gitu. Oke. Oke, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja habis dari sini mampir ke channelnya. Channelnya apa, Kang? @gadgetunik.yt. Oke, nanti gue cantumkan di deskripsi biar kalian gampang nyarinya. Kang Rangga, sekali lagi makasih banyak ya, Kang ya. Siap. Dan sebelum closing juga, gue mau ngajak kalian buat teman-teman yang punya kisah-kisah menyeramkan. Dan kalau kalian mau jadi narasumber seperti Kang Rangga, bisa langsung aja DM ke Instagramnya _, atau Instagram pribadi gue. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kang Rangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.